pesan secara filosofi bahwasanya manusia itu harus memiliki hati yang betul-betul polos, tidak adanya iri dengki, sirik, ataupun amarah menjadi sebuah amarah menjadi angkara murka, dan juga ditambah dengan adanya pijitan, yang berarti kan kurang lebih agar manusia itu mampu sabar dalam melakukan tempa yang ditempa sebuah bentuk permasalahan dengan dapur lurus, bilah lurus. Sejatinya manusia itu di dalam hati yang paling kecil bahwasanya ingin kembali menuju jalan yang lurus, dapur brojol. Ini secara filosofinya. Dan Salam Rahayu, selamat siang para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada. Salam budaya untuk kita semua. Masih tetap pantengin terus channel Pak Anjutomo Tosan Aji, dimana untuk penguri-uri budaya dan juga pembabaran pusaka-pusaka sepuh seperti itu. Baik, pada kesempatan siang hari ini, sebuah tema yang akan saya bahas dan kita babar tentunya dengan sebuah pusaka yang otentik, sepuh di era tangguh di Mataram. Ini tentunya dengan keikhlasan untuk tetap menjaga sebuah mahakarya warisan leluhur, nanti akan kita babarkan secara menyeluruh. Bertemakan tentang sebuah arti kelancaran, apapun itu, tentunya di dalam dunia perkerisan, kita pasti akan berpikir, wah ini dapur pusaka apa nih? Baik, saya akan kasih gambaran. Pusaka ini banyak sekali didapat karena memang jumlahnya ini banyak sekali, dikarenakan sebuah faktor dan ikhtiar zaman dulu orang yang menginginkan sebuah pusaka. Tujuan dengan maksud adalah untuk memperlancar segala macam bentuk dan dimudahkan dalam segala macam urusan masalah, seperti itu. Tentunya tidak asing tidak bukan, ya, dapur yang akan saya bahas dan akan kita babar adalah pusaka brojol dengan pamor wengkon isen, yaitu sebuah pamor sejatinya untuk perlindungan dengan sandangan. Ini kayunya timoho ya, timoho yang memang otentik, yang memang udah lawas sekali, Solo. Jadi gaya bentuk sandangan seperti ini adalah sandangan Surakarta, seperti ini bentuknya. Oke, brojol.
Keris berdapur brojol ini secara umum banyak dimiliki pada dulu ya, dimiliki untuk ageman pusakanya dukun bayi atau orang yang menangani untuk proses kelahiran bayi pada masa zaman dahulu. Entah apa, mungkin dukun atau orang yang untuk melakukan proses pengerjaan persalinan itu percaya pada tuahnya, yaitu untuk memperlancar proses kelahiran bayi. Tapi seperti itu. Namun pada dasarnya keris brojol ini kalau secara rinciannya cukup sederhana dia ini. Gandiknya polos, cuman ada pejetan saja, lurus seperti itu. Bilahnya lurus, hanya seperti itu aja. Jadi nggak ada ricikan-ricikan yang lain, cukup sederhana. Namun secara garapnya tentunya terkandung sebuah makna yang betul-betul adanya pesan secara spiritual. Nah, Empu dulu membuat dapur brojol ini tidak sembarangan, walaupun hanya secara bangun garapnya itu sederhana ya. Tidak adanya gerenengan, sogokan juga tidak ada. Cukup sederhana. Namun di balik itu semua ada pesan secara spiritual yang betul-betul wajib kita pahami untuk kita jadikan sejatinya di dalam kehidupan ini. Nah, secara filosofi, dapur brojol itu adalah proses agar kita seperti bayi yang lahir ke dunia ini dengan kesuciannya atau kefitrahannya, seperti itu. Jadi pemaknaan filosofinya itu agar manusia itu menjadi suci kembali dan fitrah seperti bayi yang terlahirkan ke dunia ini. Seperti itu pesan moralnya, filosofinya seperti itu. Oke. Yang kedua, untuk secara tuah, doa-doa yang ada di dalam dapur pusaka brojol ini mampu untuk menselaraskan apa itu yang menjadi sebuah permasalahan. Tentunya akan menemukan sebuah jalan keluar bagi tuan yang memiliki pusaka ini, dengan ditambah adanya pamor wengkon isen, yaitu bentuk artinya perlindungan dari Yang Maha Kuasa kepada tuannya tentunya. Semoga doa-doanya secara tuahnya itu bisa menjadi dan dimiliki oleh tuan pemilik dari dapur pusaka keris brojol ini. Seperti itu konteksnya. Baik, saya akan lolos pusakanya. Ini ditangguhkan di Mataram ya. Seperti itu. Sangat sederhana sekali, namun perlu diingat sekali lagi terkandung sebuah pesan moral yang sangat mendalam secara spiritual dari Empu yang membuat dapur pusaka brojol ini. Baik, saya akan lolos pusakanya. Nah, ini, sorry, saya taruh dulu. Brojol. Secara filosofi, walaupun ciri-cirinya itu dengan gandhi polos, nggak ada apa-apaan, itu agar pesan secara filosofi bahwasanya manusia itu harus memiliki hati yang betul-betul polos, tidak adanya iri dengki, sirik, ataupun amarah, menjadi sebuah amarah menjadi angkara murka, dan juga ditambah dengan adanya pijitan, yang berarti kan
kurang lebih agar manusia itu mampu sabar dalam melakukan tempa yang ditempa sebuah bentuk permasalahan dengan dapur lurus, bilah lurus. Sejatinya manusia itu di dalam hati yang paling kecil bahwasanya ingin kembali menuju jalan yang lurus. Dapur brojol. Ini secara filosofinya. Dan di sini adanya pamor wengkon, isen. Ini untuk perlindungan. Ini bolak-balik ya, seperti itu. Dengan panjang pusaka yang saya miliki adalah 35 cm. Besinya ini cukup pulen ya, utuh, sepuh. Perlu diingat, secara tuah, yang memegang pusaka ini, tuannya, insya Allah, segala macam bentuk sebuah permasalahan, menemukan jalan keluarnya, dengan ditambah dengan adanya pamor wengkon, isen, mendapatkan perlindungan. Seperti itu. Dapur brojol. Tetaplah berpusaka, rawatlah pusaka dengan sepenuh hati. Insya Allah Gusti Ilahi Robi memberkati. Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua, khususnya para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada. Brojol, sepuh, utuh.